Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anakku kelas 9, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan PJJ kita. Kita masih membahas tentang persamaan garis lurus, dan ini adalah persamaan garis lurus yang ketiga. Mengingat kembali pada PJJ yang lalu, bahwasanya PJJ berikutnya akan dibantu sekali oleh PJJ yang sebelumnya. Anak-anakku, untuk memperlancar kegiatan kita, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, PJJ kali ini kita masih membahas tentang garis. Kedudukan dua garis lurus. Kedudukan dua garis lurus secara geometris dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, ketiga berpotongan tegak lurus, dan yang keempat berimpit. Untuk memahaminya, lihat yang pertama ini garis L, ini garis K. Ini kedua garis ini sejajar. Ya, artinya dia dua garis ini, garis L maupun garis K ini tidak akan pernah berpotongan, tidak akan bertemu meskipun diperpanjang ke atas kemanapun. Kedudukan dua garis yang seperti ini dinamakan dengan garis sejajar. Dilambangkan L, nah garis miring 2 sejajar K. Nah, ini tulisnya. Ya. Atas sejajar. Jadi garis L sejajar dengan garis K. Jadi tidak ada dan tidak akan pernah berpotongan meskipun diperpanjang sampai manapun kedua garis itu. Yang kedua adalah garis berpotongan. Kalau garis berpotongan adalah dua buah garis yang pada suatu saat dia akan berpotongan, bersekutu, bertabrakan, ya, nah, seperti ini. Nah, ini disebut titik potong dari garis K dan L. Ini contoh garis berpotongan. Ya. Kemudian yang ketiga berpotongan tegak lurus, sama berpotongan tegak lurus. Contohnya ini garis K yang tegak, garis L yang saya buat horizontal ini. Dia juga berpotongan. Tapi khususnya atau istimewanya di mana perpotongan itu membentuk sudut yang besarnya 90 derajat, nah, atau siku-siku. Ya, beda dengan ini, kalau ini membentuk sudut alfa, ya, tidak 90, bisa berapa saja. Kalau ini khusus karena dia berpotongan dan membentuk sudut siku-siku, maka disebut dengan garis berpotongan tegak lurus. Maka disebut lambangnya K tegak lurus dengan garis L. Nah, ini lambang tegak lurus. Ya, paham ya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah berimpit. Arti berimpit garis K ya garis L, itu bertumpuk ya. Istilahnya bertumpuk. Baik, itu kedudukan dua garis. Karena garis itu punya kemiringan, maka sifatnya akan kita bahas. Nah, ini ya, yang harus kalian pahami. Kita akan bahas yang khusus, yaitu yang sejajar dan tegak lurus. Jika garis L sejajar dengan garis K, sejajar, maka dia kan miringnya sama, ya, seperti ini. Seperti ini, karena dia sejajar maka miringnya sama. Kemanapun kalau dia sejajar ke sini, ya dia akan kemiringannya sama. Karena dia kemiringannya sama, maka gradien garis L dan garis K adalah sama besarnya. Nah, itu. Jadi harus kalian pahami, satu, jika dua buah garis itu sejajar, maka kepadanya gradiennya pun mempunyai besar yang sama. Oke. Yang kedua, jika garis L dan garis K atau garis K dengan garis L saling tegak lurus, berpotongan tegak lurus, maka gradien garis L mengalihkan gradien garis K itu sama dengan -1. Atau gradien garis L seper atau kebalikan dari gradien garis K, negatifnya, negatif dari kebalikan gradien K. Ya, ini dua, ini harus kalian pahami. Oke. Untuk memahaminya, mari kita lihat contoh. Tentukan garis-garis di bawah ini mana yang sejajar dan yang mana yang tegak lurus. Oke, untuk membahasnya kita harus cari satu persatu gradiennya. Karena untuk menyatakan sejajar tegak lurus cukup mengecek dengan gradiennya. Garis ini gradiennya adalah pakai rumus yang ini,
mx plus c. Ya, otomatis gradiennya ini ya, rumus yang lama jangan lupa. Jadi gradiennya garis pertama adalah 2, langsung dapat. Kan? Garis yang ini kita pakai rumus yang mana? Ingat, bisa kita rubah menjadi rumusnya negatif A per B. Kan? Negatif A per B. Di sini A-nya, A itu koefisien X, A-nya itu 4, ingat bentuk umumnya. B-nya itu negatif 2. Ini rumusnya negatif, negatif A, A-nya 4 per negatif 2. Negatif bagi negatif positif, 4 bagi 2 adalah 2. Yang ini sama dengan rumus ini, gradiennya adalah langsung 6. Yang ini pakai rumus yang kedua, jadi gradiennya pasti negatif A per B. A-nya 3, negatif maaf, per M-nya B-nya 6. Jadi negatif 3 bagi 6 adalah setengah. Dari gambaran ini maka kita dapatkan mana yang sama. Oh, berarti ini sama nih. Berarti garis pertama, katakan ini gradien pertama, ini gradien kedua, ini gradien ketiga, gradien keempat. Maka gradien 1 sama dengan gradien kedua kan, sama-sama 2. Maka disimpulkan bahwa garis yang pertama sejajar dengan garis yang kedua. Nah, gitu. Kemudian ini tidak ada karena syaratnya tadi sama atau kebalikan. Ternyata yang ini nih, ambil nih contoh garis 1 nih. Gradien 1 kali gradien berapa tuh? 4 ya. Itu kalau kita hitung 2 kali negatif setengah, hasilnya negatif 1. Maka kesimpulannya garis 1 tegak lurus dengan garis 4. Demikian juga karena gradien 2 juga itu, maka garis 2 juga tegak lurus dengan garis 4. Maaf, garis 1 tegak lurus juga dengan garis 4. Karena ini sama 2 kali setengah itu. Jadi untuk menentukan mana sejajar mana tegak lurus, kita lihat gradiennya. Kalau dia sama maka dia sejajar. Kalau 2 gradiennya itu dikalikan hasil negatif 1 maka dia saling tegak lurus. Oke, kita lanjut. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya. Contoh berikutnya, tentukan persamaan garis lurus melalui titik ini dan sejajar dengan garis ini yang A. Ya, ini pernah nih melalui ya, sejajar. Nah, maka untuk menjawabnya yang A, karena ada garis Y sama dengan 3X tambah 5, maka otomatis kita dapatkan ini gradiennya adalah, katakan persamaan garis pertama, gradiennya ini kan gradiennya 3. Karena persamaan garis lurus yang kita maksud sejajar dengan Y sama dengan 3X plus 5, maka gradien kita katakan ini yang diketahui gradien 1, maka gradien kita yang kita maksud itu gradien 2-nya itu sama dengan gradien yang pertama karena ada kata sejajar sehingga sama dengan 3 ya, karena dia sama ya. Dan dia melalui garis kitanya melalui berapa? Negatif 3,4. Maka menyusunnya sama rumusnya pakai yang kemarin, Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Pernah ya kemarinnya. Hingga Y dikurang Y1 nya 4, gradiennya tadi 3, X dikurang dengan negatif 3, Y dikurang 4 dengan 3 kali X negatif plus 3. Hingga Y dikurang 4 sama dengan kalikan 3X ditambah 3 kali 3 9 ya. Hingga Y sama dengan 3X ditambah 9 ditambah 4. Jadi Y sama dengan 3X ditambah 13. Inilah garis yang sejajar dengan garis di atas. Oke.
Terus Pak nomor 2 gimana Pak? Nah, kita pakai sini ya, kita meringkas. Geser sini. Nomor 2 atau B. Ya. Garisnya 2x ditambah y sama dengan 7. Berapa gradiennya? Ya, pakai rumus yang pertama itu negatif A per B gitu ya. Kalau dia satu ruas ya atau bentuknya implisit, berarti negatif A-nya nih koefisien X 2 per Y-nya 1. Jadi negatif 2. Ini gradien yang diketahui. Maka persamaan garis lurusnya, gradien garis lurusnya adalah M2 kan? Ingat kalau tegak lurus. M2 sama dengan negatif kebalikan dari gradien pertama kan gitu. Kalau tegak lurus ya. Jadi gradien keduanya sama dengan negatif dari 1 per negatif 2. Negatif itu positif. Jadi gradiennya yang kedua adalah setengah. Positif. Ya. Karena negatif bagi negatif ini. Dan dia melalui, jadi ada gradiennya setengah. Saya pindahkan sini. Melalui titik berapa sama ya? Negatif 3,4. Maka rumusnya sama, pakai yang ini. Y dikurang Y1, Y1-nya ini 4 tadi. Sama dengan gradien setengah, negatif setengah. X dikurang negatif 3, dikurang negatif 3 tadi bisa kita langsungkan. Nah, kemudian ini ada setengah nih ya. Supaya baik hasilnya ada setengah ya kita kalikan saja semua dengan 2 dulu dah. Biar lebih bagus. Ya karena ada pecahan. Kemudian kita kalikan dengan 2 kali Y atau Y kali 2 adalah 2Y. Dikurang 4 kali 2 adalah 8 sama dengan negatif setengah kali 2 adalah negatif X ditambah 3. Jadi 2Y dikurang 8 sama dengan negatif kali X negatif X, negatif kali 3 negatif 3. Pindahkan ruasnya semua. Dan ini pembatasnya sama dengan pindahkan ruas. X negatif X pindah jadi X. Ini 2Y nya tetap. Negatif 8 tetap, 3 nya pindah, negatif pindah jadi plus. Ruas kanan habis tinggal 0. Kemudian kita tuliskan X yang kita sederhanakan adalah 8 dengan 3 nya ditambah 2Y, negatif 8 ditambah 3 negatif 5 sama dengan 0. Selesai sudah persamaan garis kita. Ya seperti itu anak-anak. Memang agak rumit dikit tapi tidak apa-apa. Hafalkan saja tadi syarat sejajar adalah kalau syarat sejajar adalah gradiennya sama, kalau tegak lurus adalah gradiennya kebalikan dan negatif ya. Untuk dipaham nanti bisa kalian tanyakan kepada guru kalian di kelas masing-masing atau membuka video ini berulang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan memang tidak ada, mari kita tutup saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di PJJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.